atau mau SIM atau mau paspor begitu ya. Ini pastikan harus lengkap dan sesuai dengan identitas. Ini yang menjadi catatan kita pertama. Lalu saya kan melakukan riset lalu ini juga bedanya dengan yang berproduksi dan yang ditolak itu saya lihat di 1% gitu ya. Ada 1% ini berarti memang ketika mereka melakukan KYC dalam posisi apakah tidak jelas, apakah identitasnya yang juga tidak jelas, atau memang yang lebih spesifik lagi nama yang ada di profil dan nama yang ada di identitas itu memang jauh berbeda, tidak sesuai, hanya ditolak oleh sistem. Tetapi memang ada kesempatan lagi untuk memperbaiki itu. Memang disinilah yang menjadi kendala karena di profil tidak dibaharui. Kemarin kan ada fitur pembaharuan ya. Untuk teman-teman coba periksa menu profil, apakah ada fitur pembaharuan nama, banding nama atau tidak. Karena ada beberapa yang saya lihat 3 bulan lalu itu di profilnya itu masih ada banding nama, ada perubahan nama. Jadi ini penting. Memang sejak kita mendaftar diberikan kesempatan 14 hari atau 2 minggu untuk melakukan perbaikan nama bagi yang ingin perbaikan nama, karena terus disesuaikan dengan identitas. Memang P-Network ini sangat unik dan betul-betul welcome dengan penggunanya. Sampai 2 minggu perbaikan nama itu bukan waktu pendek itu. Tetapi terkadang para pioner itu lalai, tidak memperhatikan ini. Nah, disinilah dibutuhkan bimbingan teman-teman kita semua yang sudah berada di sini harus mengontrol teman-teman kita supaya tidak ada kesalahan. Dan sayang sekali kan kalau ini akan berakibat fatal bagi koin, karena P-Network akan betul-betul memverifikasi ini. Jadi ini yang dapat saya sampaikan Pak Adri. Tentunya ini menjadi perhatian kita semua, dan saya percaya ketika teman-teman yang menambang 2019, 2020, 2021, 2022 awal ini berjumpa dengan perbaikan nama ini harusnya sudah melakukan. Tetapi kalau umpamanya 2022 awal kesininya, kalau teman-teman masih melakukan pendaftaran dan anonim, tidak memperhatikan prosedur itu, memang ini yang sangat disayangkan. Sehingga dibutuhkan kerjasama kita semua mulai malam ini dan seterusnya untuk mengontrol orang-orang yang kita ajak supaya memberikan data dengan benar. Itu Bapakku Pak Adri, monitor. Bu Milebi, monitor. Memang bagi yang saya temui di lapangan yang memang sudah berbulan-bulan bahkan sudah 1 tahun lebih. Kalau situ memang murni karena memang seperti yang disampaikan oleh partner, ada yang namanya 3 suku kata cuma 1, nah itu pasti tidak lolos itu. Dan memang setelah saya cek di profil itu memang masih ada fiturnya yang banding nama, perubahan nama. Tapi itu tidak bisa diklik lagi, mungkin karena sudah lewat waktu mungkin ya. Tapi ya kalau yang baru-baru justru yang setelah teredukasi bagus bagi pendaftar-pendaftar baru, ada beberapa juga yang saya temui baru-baru itu, ada beberapa yang KYC justru baru itu ya 15 menit lah paling latih itu sudah langsung lulus lah gitu. Jadi memang murni nama lah, kalau menurut saya murni nama yang tertunda KYC itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah pertanyaan lanjutan gini Pak. Seandainya juga dia diberikan kesempatan lagi untuk KYC, tapi kalau juga dia tidak ada banding nama lagi, ya itu pasti tertunda lagi. Makanya mungkin usulan saya kepada Pak Abner yang banyak melakukan terobosan, membantu para pioner ya,
Kalau pioner-pioner yang lama juga seandainya dia diminta lagi untuk KYC, mungkin perlu disampaikan juga mewakili para pioner di Indonesia ke Kortim bahwa kalau dia dimintakan lagi untuk melakukan KYC, karena jelas namanya itu yang menghambat dia lulus, itu mungkin diikuti juga dengan banding nama lah gitu Pak Abner. Barangkali itu usul saya, terima kasih. Baik Pak Adri, ini usul yang baik. Nanti kita akan sampaikan lagi ke Kortim untuk memberikan kesempatan kepada para pioner di seluruh dunia tentunya ya, untuk membuka kembali fitur banding nama itu. Dan tentunya bukan hanya bagi teman-teman yang nomor teleponnya diberikan kesempatan untuk mengganti nomor telepon. Yang selama ini yang bisa diganti itu banding nama yang memang langsung di sistem. Sedangkan di portal dukungan di Atlas Sinet itu teman-teman bisa mengajukan semuanya, baik nomor telepon diganti, bahkan penggantian nama account. Tapi memang yang sangat signifikan yang di internal di menu itu, di menu profil, di situ itu banding nama penting. Coba nanti saya juga akan bantu teman-teman komunikasikan lagi ke Kortim untuk penggantian nama itu, banding nama itu. Makasih Pak Andri, monitor. Terima kasih Pak Abner, salam bahagia. Salam bahagia. Roger, salam bahagia. Siapa yang nggak pernah tahu, yang nggak mungkin nggak tahu ya dengan kata salam bahagia. Hanya dia yang punya. Oke, salam bahagia kembali. Silakan duduk manis, nikmati kopi roti yang sudah disediakan oleh para chef ternama di Bishop Global. Oke, masih ada tiga kesempatan untuk para perwakilan provinsi dulu ya, sebelum saya menuju ke bawah, tentunya kepada member prioritas ataupun kepada para perwakilan kabupaten kota. Silakan para perwakilan provinsi. Oke, sambil menunggu saya minum Panadol. Silakan. Bapakku, Pak Widodo, monggo silakan, ojo lali password Pak Widodo. Salam sejahtera buat semuanya, juga buat Bapak Abner, Miss Devi, dan seluruh manajemen yang ada di malam hari ini. Pionir cerdas, pionir pintar, pionir waras, pilih di showroom Bishop Global. Di showroom Bishop Global, go to the moon. Merdeka, merdeka, merdeka. Yes, yes, yes. Ya, saya mau nanggapin Pak Andre, Bunda, dan teman-teman serta Pak Abner. Ubah nama itu sudah diberikan kesempatan oleh Kortim di 11 bulan yang lalu. Nah, mungkin saat ini masih ada ya. Makanya bagi teman-teman yang belum KYC, tolong lihat perubahan nama itu. Nah, 11 bulan yang lalu itu saya sudah bikin tutorial video untuk banding nama atau ganti nama, dan sudah saya share di chatroom ini. Ya, mungkin nanti teman-teman bisa lihat bagaimana cara merubah nama. Nah, sebelum melakukan KYC, tolong lihat dulu namanya. Kalau tidak sesuai dengan KTP, segera lakukan perubahan nama. Nah, setelah lakukan perubahan nama, ya ditunggu aja dulu, jangan KYC dulu seperti yang sampaikan Pak Abner tadi. Mungkin jawabannya agak lama gitu kan. Ya, dulu 11 bulan yang lalu nama saya di Facebook itu kan berbeda dengan nama KTP. Nah, 11 bulan yang lalu saya sudah lakukan perubahan nama dan KYC saya lancar. Bahkan sampai sekarang sudah available 100%. Nah, jadi begitu Bapak Abner, Bunda Devi, dan Pak Andre, silakan nanti lihat di chatroom ini saya share tutorial video yang 11 bulan lalu saya bikin. Terima kasih. Saya kembalikan Bunda Devi. Roger, ngomongnya bukan kelamaan dikit, sambil ngunyah.
Terima kasih Bapakku, Pak Widodo. Tuh, mau diturunin tuh di bawah tuh, mau dibagikan maksud saya. Ya, silakan nanti Bapak Ibu lihat. Terima kasih ya, Pak Widodo. Oke. Tadi Pak Widodo itu bukan tertinggiin ya, tapi menginformasikan. Ya, tetap masih ada 3 saya kantongi. Untuk para perwakilan provinsi, silakan yang ingin bertanya, monggo. Jangan malu-malu, karena malu bertanya sesat di koin. 3 perwakilan provinsi tidak ada, kalau tidak ada, ini saya mau turunkan ke bawah ini. Nggak ada ya? Senang banget aku berarti perwakilan provinsi ini udah Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejujurnya ku tak bisa. Silakan passwordnya jangan lupa. Abangku sayang rock. Terima kasih. Yoner cerdas, Yoner pintar, Yoner waras. Pilih di showroom Pisau Global. Di showroom Pisau Global, go to the moon. Merdeka, merdeka, merdeka. Yes, yes, yes. Baik, tadi sudah kita dengarkan bersama, termasuk ada hal-hal yang saya masih kurang pahami, bukan kurang, tidak pahami lah. Bagaimana caranya login ketika pi kita tidak bisa buka lewat nomor, tidak bisa buka lewat Facebook. Bagaimana caranya kita bisa login lewat email? Itu pertama. Kedua, solusi apa yang bisa kita lakukan kalau di Pioneer itu ada masih pending nomor 7 belum masuk ke 8, belum hijau. Terus ada juga yang belum migrasi. Demikian Pak Abner. Terima kasih. Baik. Makasih Bapakku Pak Firman ya, dari Sulawesi Tenggara ini kita kawan-nuakan sama-sama satu jasira kita. 2 pertanyaan tadi, alhamdulillah memang yang pertama, bagaimana kita bisa login, katakanlah di FB tidak bisa masuk, terus di nomor telepon tidak bisa masuk, dan kita akan masuk di email. Nah, disinilah yang perlu diperhatikan bersama. Saat kita melakukan registrasi, itu pastikan yang pertama, ini prosedur standarnya ini Bapakku, teman-teman semuanya. Begitu kita masuk di sana, kita langsung masuk di menu, di profil, dan yang pertama kita lakukan perbaikan nama. Itu langsung dikunci nama kita, sekalipun kita mendaftar itu sudah benar. Kita input lagi nama kita lengkap sesuai dengan identitas, dikunci, disimpan ya, simpan, kirim. Setelah itu dia minta email kita. Inputlah email yang benar 2 kali dan kirim, dan penguncian itu sukses. Nah, lalu kita kembali ke menu dan profil. Ini prosedur standar yang harus kita lakukan, siapapun. Jadi begitu masuk di menu itu, kita langsung verifikasi nomor telepon. Tantangan di awal ialah berhati-hatilah menginput nomor telepon, pastikan nomor telepon kita aktif dan jangan ada salah angka. Karena kalau ada salah angka ini fatal. Fatal untuk melakukan verifikasi nomor telepon. Karena P-Network tidak akan menolak nomor telepon di awal ketika kita menginput nomor telepon itu. Dia akan menolak itu ketika kita melakukan verifikasi account. Nah, dia akan tolak di situ. Karena nomor telepon yang diinput dan tidak sesuai dengan yang sudah terdaftar di kolom profil itu, di verifikasi account itu akan fatal. Tidak bisa diverifikasi. Akhirnya memang kita melakukan kesalahan fatal nomor telepon kita.
Karena hari ini kalau melakukan perbaikan nomor telepon, itu jalannya panjang. Jadi berhati-hatilah di awal menginput nomor telepon sehingga harus sama dengan profil account yang akan kita verifikasi. Langkah kedua tentunya setelah melakukan perbaikan nama dan penginputan email di situ sudah dikunci. Langkah kedua melakukan verifikasi account. Verifikasi account, perhatikan baik-baik. Untuk Telkomsel, provider Telkomsel, itu available yang bisa digunakan yang pertama Australia, Belgia, Israel, dan UK, United atau Inggris. Empat negara ini sangat available, bisa digunakan untuk memverifikasi nomor telepon yang provider Telkomsel. Untuk teman-teman yang memiliki provider begitu ya, Indosat, IM3, itu available bisa digunakan Israel, Belgia, dan United Kingdom. Begitu ya. Amerika ini agak gampang-gampang susah. Memang ada juga yang bisa menggunakan Amerika, itu menggunakan friend atau apa kemarin, karena saya bertemu dengan seseorang yang menggunakan, ada Amerika digunakan, hanya saya tidak mengikuti dengan jelas apakah kartu friend atau apa gitu ya. Nah, jadi ini yang harus dipahami oleh teman-teman, perhatikan bersama. Untuk provider Telkomsel, gunakan Australia, di sana ada Belgia, ada Israel, dan United Kingdom. Ini bisa menjadi pilihan. Saya biasanya merekomendasikan kalau tidak Belgia, itu Israel, gitu ya, untuk verifikasi ini. Sedangkan untuk provider Indosat, begitu, silakan gunakan pilihan negara Belgia atau United Kingdom. Itu bisa digunakan. Amerika tentatif silakan bisa tapi negara-negara yang saya sebut ini biasanya itu sangat fluently ya, sangat lancar melakukan verifikasi itu. Selanjutnya tentunya kita melakukan ini prosedur yang ketiga, pengamanan di Facebook. Ini penting karena menjaga jangan sampai kita tidak bisa masuk di nomor telepon kan mungkin sesuatu dan lain hal, kita bisa mengakses di Facebook. Ini penting. Dan selanjutnya mengunci kembali email kita, menginput email yang benar begitu, dan memverifikasi di email, di kolom email yang nantinya kita masuk di halaman lain begitu ya. Prosedur ini harus dilakukan. Lalu pertanyaannya tadi, bagaimana kalau umpamanya memang tidak bisa dilakukan tiga-tiganya ini? Mungkin lupa atau kesengajaan atau apa? Nah, di sini yang masalahnya. Tetapi mari kita cari solusinya. Memang melakukan verifikasi, katakanlah sudah tidak bisa masuk di Facebook, tidak bisa masuk nomor telepon, begitu ya. Karena nomor telepon ini katakan masih bisa masuk sampai di permintaan sandi, tetapi nomor telepon tidak bisa melakukan riset sandi karena belum diverifikasi. Bagaimana dengan email? Memang ini menjadi PR besar karena selama ini yang saya jumpai orang masih jarang menggunakan email sebagai akses masuk ke account. Yang hari ini kan yang tersedia itu Facebook dan nomor telepon. Tidak ada cara lain teman-teman, tidak ada cara lain Pak Firman selain di awal sekali itu segera melakukan verifikasi nomor telepon dan Facebook. Kalau belum ada Facebook, bikin Facebook. Tidak ada cara lain karena hari ini kalau masuk di email memang masih agak lepotan begitu ya. Saya sendiri belum melihat teman-teman menggunakan halaman masuk di email. Memang jalannya panjang karena harus melibatkan security circle kita, lingkaran keamanan kita. Bayangkan kalau itu juga belum dilakukan, memang agak belepotan. Sehingga di awal tolong perhatikan baik-baik bagaimana caranya supaya kita mengingat
kata sandi kita begini untuk mengingat penginputan yang sederhana. Ketika kita melakukan penginputan nomor telepon, angka demi angka harus diperhatikan dengan baik. Dan selanjutnya contoh umpamanya yang paling sederhana, itu kan minimal 8 karakter. Awali huruf besar dan kombinasikan angka. Contoh, Bandung 2023, B-nya besar. Nah, itu biasanya sekalipun katakan kita lupa dengan sandi kita, tetapi kita mencoba mengingat apa kira-kira, kota lah. Maka ini yang akan kita bisa lakukan. Jadi teman-teman, untuk mengarahkan sahabat-sahabat kita yang baru yang akan masuk, maka dengan karakter tentunya paling besar, berutil semua dan kelaskan dengan angka. Itu yang sedang kandung 2020 untuk mendrive teman-teman kita sehingga ketika terjadi tadi itu gampang dicarinya. Ini yang harus dilakukan. Kasus tadi ditanyakan oleh Pak Firman itu, kalau sudah tidak bisa masuk di nomor telepon di FB, bagaimana, apakah dengan email? Memang kasus ini belum saya temui, dan kadang-kadang atau banyak teman-teman yang memang akhirnya melakukan penambangan kembali, akhirnya mendaftar kembali karena memang suasana ini sangat pelik. Yang peliknya apa? Karena tidak diverifikasi di awal nomor telepon. Jadi sangat vital bagi kita semua untuk melakukan verifikasi nomor telepon di awal. Nah, untuk yang pertanyaan ini tentunya belum ada jawabannya, karena saya belum menemukan kasus seperti itu. Tetapi kenapa Kortim membuat security circle, lingkaran keamanan? Fungsinya untuk yang tadi itu, mengantisipasi ketika akun seseorang terjadi kerusakan atau trouble account, maka harapannya dengan mengontak security circle ini bisa diakses masuk. Dan memang kasus ini belum terjadi di Indonesia, sehingga saya juga belum bisa memberikan contoh kasusnya. Bapakku, Pak Firman, monitor. Iya, Pak. Ya, kan masih ada lagi satu itu masalah yang masih pending. Kira-kira ada solusinya ya, Bang? Baik, masalah pending ini karena apa? Jadi begini, di KYC kita hari ini itu ada 2 status. Statusnya pending ya, atau statusnya ditolak. Pending itu pun ada 2. Pending karena entrian sistem, antri maksudnya ini masih dalam proses antri begitu, atau pending karena memang sedang dicek namanya. Hari ini kan KYC itu ada 2. KYC yang memang KYC pure, begitu masuk langsung menunggu paripurna atau masih ungu. Tetapi ada KYC tentatif. KYC tentatif, KYC di mana memang seseorang langsung bisa melakukan KYC dan akhirnya dinyatakan lolos dengan status orange begitu ya. Tetapi di profil itu langsung tercontreng lulus KYC. Namun yang orange ini, yang tentatif ini masih melewati lagi satu tahapan, pengecekan langsung oleh Kortim. Dan ini sistem yang akan mengecek dengan sangat detail. Dan alhamdulillah beberapa teman itu sudah lolos yang ini. Jadi ini harus kita syukuri bahwa memang Kortim dengan berbagai metode melakukan KYC. Jadi yang pending tadi, selama tidak ada pelanggaran kebijakan katakan, selama tidak ada kesalahan dalam penginputan, selama tidak ada kesalahan dalam identitas, dan akhirnya status pending, ditunggu aja.
Itu memang sistem terus mengkonsolidasi. Dan coba lakukan yang khusus pending ini, teman-teman yang pending tolong disimak baik-baik. Perhatikan browser teman-teman, pastikan di-update kembali di sistem yang baru. Jadi saya jujur, saya 3 kali menghapus account saya. Menghapus itu saya lakukan prosedurnya begini. Teman-teman tolong perhatikan baik-baik. Kalau tidak paham jangan lakukan, nanti Bapak Ibu akan kehilangan koin. Tapi ini yang saya lakukan. Ketika saya waktu itu belum mendapatkan undangan KYC, hari ini saya sudah lolos KYC, begitu ya. Sudah clear semua. Ketika Bapak Ibu belum mendapatkan undangan KYC, yang pertama lakukan prosedur ini. Cek account penambangan. Verifikasi nomor telepon sudah oke. Nomor teleponnya aktif, tidak ada masalah. Facebooknya sudah diverifikasi oke, tidak ada masalah. Emailnya sudah diverifikasi oke, dan tidak ada masalah. Ini dulu. Setelah itu pastikan Bapak Ibu sangat tahu persis sandi penambangan. Kalau belum tahu sandi penambangan, belum tahu artinya lupa ya, maka segera lakukan pergantian sandi dengan tentu melakukan setelah masa penambangan 1 periode selesai. Katakan jam 7 pagi melakukan start penambangan, maka besok jam 7 pagi akan melakukan penambangan kembali. Jalankan saja 1 menit. Setelah itu masuk di menu profil, dan di paling bawah ada perintah keluar atau logout. Jangan menekan hapus account ya. Itu bisa asam lambung 100 tahun itu. Tekan menu logout atau keluar, lakukan saja itu, dan akhirnya penambangan kita berhenti sesaat. Masuk lagi dengan nomor telepon, dan setelah diinput nomor telepon dia minta sandi, lalu klik lupa sandi, lupa password ya, forgot password itu, dan silakan diinput nomor telepon kita untuk mereset kembali sandi. Perhatikan sandi, kalau berhasil catat baik-baik dan simpan baik-baik. Tentunya 8 karakter seperti yang sudah kita lakukan itu. Di situ dulu prosedurnya. Setelah itu, saya sudah memastikan bahwa semua aman, saya melakukan logout account, dan saya masuk penghapusan uninstall ya, menginstal penambangan dan browser saya uninstall semua. Artinya sudah bersih dari HP saya. Saya bersihkan lagi memorinya. Setelah itu saya masuk di website induknya Pi Network, tulisannya mainpi.com, atau kalau di spell itu minepi.com. Di situ setelah masuk di website induk itu, yang paling bawah itu ada masuk Play Store Pi Network. Klik dari situ, maka dia akan mendelivery ke Play Store. Disitulah kita masuk, karena itu saluran resmi yang tidak ada booknya, begitu ya. Jadi silakan masuk dari situ. Kita install Pi Network, begitu setelah install masuk biasa, lakukan penambangan kembali. Tentu tadi sudah 1 paket penambangan dan browser sudah di uninstall semua, sudah diberhentikan secara paksa dan dihapus, begitu ya. Setelah masuk sudah melakukan penambangan kembali di penambangan, silakan masuk ke mainnet dan lakukan perintah daftar periksa, masuk ke browser untuk menginstal browser. Setelah diinstal semua, silakan teman-teman cek KYC-nya, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, begitu ya. Atau masuk ke brainstorm, begitu, baca di sana. Maka teman-teman sudah melakukan aktivitas. Kalau dia minta update, diabaikan saja. Artinya tinggal teman-teman nunggu, karena sistem sudah mengidentifikasi itu
Dan mudah-mudahan tidak dalam waktu yang lama teman-teman akan melanjutkan KYC pending itu, atau mungkin bagi yang belum KYC sama sekali, sekalipun sudah sekian tahun melakukan penambangan dan belum dapat undangan, mudah-mudahan dengan pola ini, teknik ini, teman-teman segera mendapatkan undangan. Jadi itu salah satu antisipasi untuk pending. Langkah kedua, masuk di menu, ada portal halaman dukungan di sana. Silakan itu diklik, nanti dia bawa di Atlassian.net. Nah, di situ nanti ada pilihannya, masalahnya apa? Belum KYC. Silakan diisi di situ bahwa belum KYC dan mengusulkan paling bawah, mengusulkan teknik, mengusulkan KYC yang baru, solusi KYC baru. Jadi di situ nanti teman-teman silakan memanfaatkan dua fitur itu, yang satu fitur internal Pi Network, yang satu fitur eksternal Pi Network. Bagi teman-teman yang hanya pending atau yang memang belum kerja sama sekali. Pak Firman, monitor. Iya, Pak. Ya, saya masih yang terakhir tadi itu menu penambangan ke portal itu bagaimana tadi? Yang Baik, Bapakku. Jadi kalau Bapak mau masuk di situ, masuk di menu penambangan yang ada petirnya itu. Di menu itu ada tulisan halaman dukungan. Coba Bapak cek di situ. Klik menu. Terus ada tulisan halaman dukungan. Ada kan itu? Nah, itu di situ. Di situ nanti ketika Bapak klik nanti dibawa ke Atlassian.net. Gitu ya. iya. Nah, nanti setelah masuk di halaman dukungan di Atlassian.net, silakan Bapak di sana pilih kebutuhan apa yang Bapak inginkan untuk diintervensi oleh sistem ini. Begitu ya, silakan dipilih di sana. Begitu Bapakku, Pak Firman, monitor. Baik, terima kasih Pak Abner. Luar biasa, hal-hal yang belum saya pernah pahami, dengarkan. Malam ini saya sudah coba, nanti saya akan coba terapkan sama teman-teman saya di sini. Terima kasih. Dilanjut. Baik Bapakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini ngomongin akun handphone saya yang satu WA-nya entahlah kenapa, yang satu handphone yang saya pakai ini casannya cuma di 42 aja nggak naik-naik, bikin sakit kepala. Makanya saya minum Panadol. Ya udahlah, berbahagialah buat diriku. Oke, terima kasih buat Abangku Firman dan Bro Abner. Masih ada 2 lagi untuk perwakilan provinsi, masih ada. Bila tidak, saya langsung mau turun ke bawah ya, tentunya ya, untuk para member prioritas. Mungkin ada yang ingin bertanya. Saya hitung sampai 3 ya. Bila tidak ada, oke, saya langsung menuju ke bawah. Namun tolong admin lihat siapa yang melambaikan tangan, yang tangannya nggak diem, gerak-gerak dibuka ya. Oke, 1. Ngapain yang kedua-dua ngadat. 2. Ini perwakilan provinsi yang baru, ini nggak ada yang mau bertanya? Perwakilan provinsi yang baru? Oke, 3. Tutup. Silakan. Passwordnya Pak. Punya Riau. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bu. Salam sehat untuk Pak Abner, Bu Devi, dan yang lainnya. Pioner cerdas, pioner pintar, pioner waras, pilih pisau rum, pisau global. Pisau rum, pisau global. Go to the moon. Merdeka, merdeka, merdeka. Yes, yes, yes. Ini saya punya sedikit pertanyaan yang mungkin yang dipertanyakan dari kawan-kawan juga mengenai verifikasi di aplikasi Pi Network-nya itu
sudah lulus semuanya, yang belum tuh tinggal nomor teleponnya yang belum diverifikasi. Apakah dia ketika verifikasi nomor telepon itu harus di nomor HP-nya ada pulsanya minimal 10.000 kan gitu. Yang kedua, bagaimana dengan yang nambang tapi sudah KYC belum lulus, cuma nomor HP-nya ini hilang tapi masih aktif nambang gitu. Nah itu aja mungkin Bu yang bisa saya tanyakan. Mohon solusinya gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Silakan Bro. Baik, makasih Pak Suherdiono ya dari Riau. Wow, hari apa ya, 2 bulan lalu saya ke Riau Pak. Kebetulan ada diklat di sana dan saya jadi pembicara di sana di Riau begitu ya. Baik, yang pertama tentunya untuk melakukan verifikasi nomor telepon atau account itu memang wajib pulsa, ada pulsanya, bukan paket data ya, tetapi memang harus ada pulsanya. Saran saya silakan diisi pulsanya. Dan ini untuk kita semua Bapak Ibu, sahabat-sahabatku, kalau kita sudah mendaftarkan nomor itu di Pi Network, itu wajib dimakani, dikasih minum, supaya masa tenggang pulsa ini tidak selesai. Artinya pulsa ini, HP ini maksud saya, masa tenggang kartu ini tidak hanya selesai kartunya. Jangan seperti itu. Kalau kartu ini kita sudah daftarkan di Pi Network, wajib kartu ini hidup selama-lamanya. Begitu ya, karena penambangan kita ini lebih dari 100 tahun. Artinya nomor itu akan abadi di tangan generasi ketiga dan keempat, anak cucu cicit kita begitu ya. Jadi pastikan nomor ini harus diisi. Kalau memang isi per bulan ya per bulan kan begitu ya. Biar perlu memang agak ada kerepotan dikit ketika nomor ini dibawa ke pasca bayar begitu. Jadi memang agak repot ketika melakukan reset sandi atau apa, ini agak repot. Tetapi kalau manual memang tidak masalah, tapi saya sudah membantu teman-teman yang nomornya dibawa ke pasca bayar, itu pun ketika melakukan reset sandi ini memang aman. Dengan catatan tentunya nomor ini harus ada pulsa. Jadi pastikan itu ada pulsa begitu ya. Tadi pertanyaan yang kedua, Pak Suendro, terkait apa tadi? Gini Pak, terkait nambang Pi, tapi nomor HP-nya hilang, tapi masih tetap nambang. Oke. Itu yang baik. Itu yang saya bilang tadi, kan ada portal dukungan, ada halaman dukungan di Atlassian.net itu memang diajukan nomor di sana. Memang ini eksternalnya Pi Network ya, tapi memang masih bagiannya Pi Network. Tetapi kalau saya sarankan, kalau memang hilangnya belum lama dan diperkirakan memang itu masih aktif, silakan bawa nomor itu ke Grapari dan pastikan bahwa nomor itu bisa diambil alih kembali. Artinya kan nomornya masih aktif. Kalau memang belum lama ya, masih aktif dan bisa secara fisikly kan bisa dicetak ulang. Jadi datang aja ke Grapari Telkomsel katakan, atau sesuai dengan providernya apa, silakan minta untuk dibikinkan fisiknya begitu ya. Solusinya begitu saja. Solusinya 2, ke Atlassian.net atau ke Grapari atau provider yang kartu kita ada di sana. Begitu Pak Suherdiono, monitor. Iya Pak. Makasih nih Pak, udah saran-saran Pak. Baik, terima kasih banyak. Salam bahagia ya. Salam Pak.
Salam bahagia. Duh, saya nggak konsen ini handphone. Dua-duanya ngajakin berantem. Biarin aja lah. Oke, dari para perwakilan sudah tidak ada ya. Saya langsung menuju ke bawah mungkin pada para member prioritas ya. Mungkin silakan yang ingin bertanya, jangan lupa passwordnya. Silakan melambaikan tangan. Ya, perihal putaran akun atau apapun itu. Ya tentunya yang seputaran bishop ya tentunya. Ini Manado banyak kan ya, demen banget saya ngeliat Manado serasa di kampung. Silakan Bapak Ibu yang lain mungkin untuk yang merah-merah yang di mute. Silakan bila mana ada ingin bertanya, monggo. Ojo malu-malu itu bahasa Jawa ya, so Jawa di kita. Silakan, kalau nggak ada, saya akan menjemput Pak D. Pak D ini udah keenakan ya, tadi diem aja ya kan. Saya mau gangguin Pak D dulu. Nanti kalau Anda mau bertanya, nanti silakan ya Bapak Ibu ya. Baik, mohon izin Miss Debbie. Ya. Mungkin Bapak Ibu kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, mohon izin saya dengan segala hormat dan penuh kerendahan hati pamit dulu karena harus melanjutkan agenda saya ini. Seandainya kalau ada yang didiskusikan nanti kita bisa atur jadwal lagi begitu ya.